Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkumpul di pendopo Klangon ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Kami dari PKK Dusun Kali Tengah Lor, Kelurahan Gelagaharjo, Kapanewon Cangkringan akan menampilkan permainan simulasi ramah anak dengan topik Kabupaten Layak Anak dengan subtopik pengembangan keluarga ramah anak semana supaya ngeman lan ramah ing anak. Sebelum acara kita mulai, marilah bersama-sama kita mengecek peralatan yang akan kita pergunakan dalam permainan simulasi ramah anak pada sore hari ini. Yang pertama ada beberan, kartu materi, kartu sanksi, kartu pesan, penentu langkah, lotre, dan buku tulis. Di sini fasilitator, narasumber, not tulis, tempat pemain, dan penonton. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu marilah kita buka acara pada kesempatan sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu Mars PKK, Mars Keluarga Berencana, dan Jingle 3M. Kepada seluruh peserta diharapkan berdiri. Hidup jaya PKK 1, 2. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana. Hidup jaya PKK. Menyanyikan lagu Mars Keluarga Berencana. Setelah hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga
Manusia di dunia berhati berlian, pasti dia para perempuan. Manusia di dunia titisan surga, pasti dia anak-anak kita. Mereka cahaya penerang semesta, penuh irama gerakan dunia. Mari bersama hidupkan mereka, sayang setara sejahtera. Tapi mengapa masih saja banyak kekerasan menimpa mereka di kota, di desa dan rumah kita? Cukup sudah, akhiri semua. Stop kekerasan pada perempuan, stop kekerasan pada anak kita, stop ketidakadilan untuk mereka. Bersama kita pasti bisa. Manusia di dunia berhati berlian, pasti dia para perempuan. Manusia di dunia titisan surga, pasti dia anak-anak kita. Stop kekerasan pada perempuan, stop kekerasan pada anak kita, stop ketidakadilan untuk mereka. Bersama kita pasti bisa. La la la, perempuan bahagia. La la la, anak-anak ceria. La la la, semua bahagia menuju Indonesia hebat. Pada seluruh peserta diharapkan duduk kembali. Baiklah, acara kita lanjutkan. Di sini sebelum acara kita mulai, saya akan menjelaskan fungsi dari alat-alat yang akan kita pergunakan dalam simulasi ramah anak pada sore hari ini. Yang pertama beberan. Beberan merupakan lembaran yang berisi 21 kotak yang berfungsi untuk meletakkan kartu materi, kartu pesan, kartu sanksi. Kemudian yang kedua, lotre. Lotre ini berisi nomor 1 sampai 21 yang berfungsi untuk menentukan jatuh nomor berapa yang harus dibahas. Kemudian kancing baju atau penentu langkah berfungsi untuk menentukan arah nomor berapa yang harus kita bahas. Kemudian buku tulis. Buku tulis berfungsi untuk mencatat hasil dari simulasi. Kemudian sebelum acara kita mulai, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibu Suharni sebagai fasilitator. Hai. Hai. Dan sebelah kiri saya Ibu narasumber. Hai, perkenalkan nama saya Ibu Samini sebagai narasumber. Hai. Dan sebelah kanan saya Mbak Nur Tulis. Perkenalkan, nama saya Mbak Ita sebagai notulis. Hai. Hai. Dan pemain satu. Hai, perkenalkan saya Hadi sebagai pemain 1. Hai. Dan pemain dua. Hai, perkenalkan saya Ibu Wahyu sebagai pemain 2. Hai. Dan pemain tiga. Hai, saya Ibu Kaminah dari pemain 3. Hai. Dan pemain empat. Saya Ibu Sari sebagai pemain 4. Hai. Hai. Dan di sebelah sana penonton. Hai. Hai. Baik, kita lanjutkan. Sebelum acara kita mulai, saya akan menjelaskan tata cara bermain dalam simulasi ramah anak pada sore hari ini. Yang pertama, pemain 1. Pemain 1 mengambil lotre. Apabila pemain 1 mendapatkan kartu materi, maka pemain 1 wajib menjawab isi materi tersebut. Kemudian, fasilitator melemparkan ke pemain 2, pemain 3, dan pemain 4.
Setelah keempat pemain memberikan jawabannya, kemudian fasilitator melemparkan ke pemain. Setelah keempat pemain dan penonton memberikan jawabannya, maka disimpulkan oleh narasumber. Kemudian pemain dua mengambil lotre. Apabila pemain dua mendapatkan kartu sanksi, maka pemain dua wajib menjalankan isi sanksi tersebut. Kemudian pemain tiga mengambil lotre. Apabila pemain tiga mendapatkan kartu pesan, maka pemain tiga cukup membacakan isi pesan tersebut dengan jelas dan tidak perlu untuk menanggapinya. Begitu dan seterusnya. Baik, selanjutnya sebelum acara kita mulai, kita akan sepakati permainan pada sore hari ini kita menggunakan waktu apabila keempat pemain sudah mendapatkan giliran. Begitu kira-kira sudah setuju Bapak-bapak Ibu-ibu? Setuju. Baik, kalau sudah setuju berarti keempat pemain sudah mendapatkan giliran, berarti nanti permainan dianggap selesai. Baik. Kita mulai permainan dari peserta nomor 1 untuk mengambil nomor. Dipilih Bapak. Ya. Baik, saya mendapat lotre nomor 7. Baik, pemain 1 mendapatkan lotre nomor 7 dengan penentu langkah warna pink. Ya, kita hitung sama-sama Bapak-bapak Ibu-ibu dari nomor berapa? 5. Sama-sama. 5, 6, 7. Baik. Ternyata mendapatkan materi. Bapak nomor 1, pemain 1 mendapatkan materi dengan pertanyaan pengasuhan negatif dapat disebabkan oleh pemain 1. Baik, Kasih jawabannya. jawaban pengasuhan negatif dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua terhadap tentang pengasuhan anak. Demikian jawaban saya. Waktu teman kami kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak pemain 1 yang telah memberikan jawabannya. Mungkin dari ketiga pemain ada yang ngasih jawaban lagi? Saya. Ya Ibu dulu aja. Ibu dulu. Baik, saya akan menambahkan jawaban pengasuhan negatif dapat disebabkan oleh stres maupun tekanan mental. Terima kasih jawaban dari saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih kepada Ibu pemain 3 yang sudah memberikan jawabannya. Mungkin dari Ibu pemain 2 dan 4? Ya, Ibu pemain 4 dulu. Saya di sini akan menambahkan pengasuhan negatif mungkin bisa disebabkan karena trauma di masa lalu, misalnya karena KDRT. Begitu jawaban dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih kepada Ibu pemain 4 yang telah memberikan jawabannya. Mungkin dari Ibu pemain 2 ada yang ditambahkan? Saya ingin menambahkan jawaban. Menurut saya pengasuhan negatif disebabkan oleh faktor ekonomi dan keuangan. Misalnya orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan si anak sehingga tidak bisa seperti teman-temannya. Begitu jawaban dari saya waktu saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih kepada Ibu Wahyu pemain 2 yang telah memberikan jawabannya. Mungkin dari penonton ada yang mau ngasih jawaban yang lain? Saya. Ya, Mas. Ya, perkenalkan nama saya Fernando. Saya sebagai penonton. Saya sudah setuju dengan jawaban 1, 2, 3, dan 4. Dan saya akan menambahkan penyebab kurangnya pengasuh negatif terhadap anak. Menurut saya, gangguan mental dan emosi orang tua terhadap anak bisa mempengaruhi itu. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Yanto yang telah memberikan jawabannya. Mungkin dari penonton ada lagi yang mau ngasih? Saya. Jawaban yang tengah. Saya Desti dari penonton ingin menambahkan pengasuhan negatif dapat disebabkan kurangnya dukungan sosial dari keluarga yang dapat menyebabkan pengaruh negatif terhadap anak. Saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih kepada Ibu Desti yang telah memberikan jawabannya dari
materi nomor 7. Baik, terima kasih. Tapi semua jawabannya sudah bagus. Kita dengarkan kesimpulan dari narasumber. Baik, terima kasih kepada Ibu Fasilitator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Marilah Bapak Ibu semua kita simpulkan materi 7 yang pertanyaannya yaitu pengasuhan negatif dapat disebabkan oleh, tadi sudah dijawab oleh semua pemain dan penonton, antara lain 1. Faktor ekonomi, tidak terpenuhinya kebutuhan anak seperti anak yang lain. 2. Tekanan hidup atau stres akibat beban hidup yang semakin lama semakin berat. 3. Kurangnya dukungan sosial untuk keluarga karena minimnya pendidikan orang tua terhadap pengasuhan anak. 4. Sikap terhadap anak yang cenderung memaksakan atau diskriminasi atau otoriter. Yang kelima, orang tua tidak mengasuh anak sesuai dengan kebutuhannya. Namun demikian, jawaban Bapak Ibu semua sudah benar. Marilah kita simpulkan bersama-sama pertanyaan pengasuhan negatif dapat disebabkan oleh kemiskinan, ketidakstabilan mental orang tua, kurangnya dukungan sosial untuk keluarga, pemahaman yang salah tentang pengasuhan. Demikian kesimpulan dari materi nomor 7. Waktu saya kembalikan kepada fasilitator. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah menyimpulkan dari materi nomor 7. Kita lanjutkan ke pemain 2 untuk mengambil lotre. Saya mendapatkan nomor 12. Baik. Kita hitung sama-sama Ibu-ibu dari nomor 10. 10, 11, 12. Ya. Baik. Pemain 2 mendapatkan kartu materi nomor 12 dengan pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya? Menurut saya yang dimaksud dengan pendidikan adalah sarana pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan individu yang berakhlak mulia dan berketerampilan. Misalnya anak bakat dalam hal mengaji, maka dibimbing qiraah dan lain sebagainya. Begitu jawaban dari saya, waktu saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih kepada Ibu pemain 2 yang telah memberikan jawabannya. Mungkin dari ketiga pemain 1, 3, 4 mau ngasih tambahan? Ya. Jadi saya akan menjawab yang pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya? Menurut saya, untuk pemanfaatan waktu luang itu kita memberikan waktu luang untuk anak beristirahat maupun bermain, dan juga memberikan kesempatan anak untuk menyalurkan hobinya. Terima kasih jawaban dari saya, waktu saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih kepada Ibu pemain 3 yang telah memberikan jawabannya. Mungkin dari Bapak dan pemain 4 ya? Pemain 4. Saya di sini ingin menambahkan untuk pemanfaatan waktu luang, mungkin anak bisa diberi kesempatan agar bisa berkreasi dan bisa menjadi anak yang lebih produktif. Begitu jawaban dari saya, waktu saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih kepada Ibu Sari sebagai pemain 4 yang telah memberikan jawabannya dari materi 12. Mungkin dari Bapak pemain 1 Ya. mau memberikan jawaban yang lain? Saya akan menambahkan sedikit tentang pendidikan. Pendidikan menurut saya adalah proses pembelajaran yang sistematis untuk mengembangkan dan kemampuan anak. Demikian jawaban saya, waktu saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih kepada Bapak Hadi yang telah memberikan jawaban dari materi nomor 12. Dari keempat pemain sudah memberikan jawaban semuanya. Mungkin dari penonton ada yang mau ngasih tambahan? Atau saya? Ya? Ibu Nek? Ya, saya Ibu Nin dari penonton. Saya ingin sedikit menambahkan tentang kegiatan budaya. Aktivitas kegiatan budaya dipertunjukkan seperti jadilan dan aktivitas seni rupa seperti melukis. Terima kasih jawaban dari saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih Bu Neng yang telah memberikan jawabannya dari materi nomor 12. Mungkin ada lagi? Saya. Ya, Ibu yang di belakang. Saya Ibu Mami ingin menambahkan
dan Negeri Umbul. Kita lakukan Merapi, itu saja. Waktu dan tempat saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih kepada Ibu Marmi yang telah memberikan jawabannya. Baik, semua jawabannya sudah bagus. Mungkin kita dengarkan kesimpulan dari narasumber kepada Ibu Samini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Fasilitator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini marilah kita simpulkan bersama-sama dari materi nomor 12 yang pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya? Tadi sudah dijawab oleh Bapak Ibu semua dan penonton, antara lain yaitu pendidikan adalah proses pembelajaran, mengubah sikap, tata laku, pendewasaan manusia lewat pengajaran dan pelatihan. Kemudian pendidikan adalah transfer pengetahuan, keterampilan, dan karakter lewat pendidikan formal dan non formal. Adapun pemanfaatan waktu luang adalah memberikan waktu kepada anak untuk berkumpul bersama keluarga, membaca buku, menata rumah, istirahat, dan kegiatan yang positif. Adapun kegiatan seni budaya adalah mendukung kreativitas anak, menyalurkan ekspresi keinginan pemikiran terhadap alam seperti melukis, menari, memahat, dan memberikan penjelasan kepada anak tentang upacara adat seperti merti dusun, merti umbul, dan labuhan Merapi. Demikian jawaban dari Bapak Ibu semua, semuanya benar. Namun marilah kita simpulkan bersama-sama jawaban yang pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya adalah 1. Hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan tanpa diskriminasi. 2. Hak atas waktu istirahat dan pemanfaatan waktu luang untuk kegiatan seni dan budaya. Demikian kesimpulan dari materi nomor 12. Waktu kami kembalikan kepada fasilitator. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah menyimpulkan dari pertanyaan nomor 12. Kita lanjutkan ke pemain 3 untuk mengambil lotre. Saya mendapatkan nomor undian nomor 21. 21, kita mulai dari nomor berapa Ibu-ibu? Kita hitung sama-sama. 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Baik. Pemain 3 mendapatkan materi nomor 21 dengan pertanyaan, apakah pengertian keluarga? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 21. Apakah pengertian keluarga? Pengertian keluarga menurut saya orang lain yang tinggal satu rumah itu termasuk bagian dari keluarga. Terima kasih jawaban dari saya. Waktu saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih kepada pemain 3 yang telah memberikan jawabannya. Mungkin dari pemain 1, pemain 2, pemain 4. Saya. Pemain 2 dulu. Menurut saya yang dimaksud dengan keluarga yaitu yang memiliki ikatan darah, contohnya ibu dan anak. Begitu jawaban dari saya, waktu saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih Ibu pemain 2 yang telah memberikan jawabannya. Mungkin dari pemain 1, pemain 4 ada lanjutan waktu lagi? Ya, Bapak, pemain 1. Ya, menurut saya pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam satu lingkungan yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Yang menurut saya demikian jawaban saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih kepada Bapak Hadi yang telah memberikan jawabannya dari materi nomor 21. Mungkin dari Ibu pemain 4 mau ngasih anggapan lain? Ya, saya ingin menambahkan, menurut saya pengertian keluarga itu tidak harus mempunyai hubungan saudara, tidak harus tinggal satu rumah, misalnya kakek, nenek, sepupu atau kerabat itu juga bisa disebut sebagai keluarga.
Itu tanggapan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih kepada Ibu Sari yang telah memberikan jawabannya. Dari keempat pemain sudah memberikan jawabannya. Ini dari penonton mungkin ada yang mau nambahkan? Saya. Ibu yang belakang mana? Ya, nama saya Ibu Sarmi, saya sebagai penonton. Apakah arti keluarga? Menurut saya, laki-laki dan perempuan yang sudah mempunyai ikatan pernikahan itu juga bisa disebut sebagai keluarga. Itu jawaban dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih kepada Ibu Sarmi yang telah menambahkan jawaban dari materi nomor 21. Mungkin ada lagi? Saya. Iya Ibu, yang sekolah. Saya Ibu Sani dari penonton, saya mau menambahkan pengertian keluarga, anak adopsi juga termasuk keluarga. Itu saja, saya kembalikan ke fasilitator. Ya, terima kasih Ibu Sani yang telah memberikan jawabannya dari pengertian keluarga. Baik, kita dengarkan kesimpulan dari Ibu narasumber. Monggo, Ibu narasumber. Ya, terima kasih kepada Ibu fasilitator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Marilah kita simpulkan bersama-sama materi 21. Apakah pengertian keluarga? Tadi sudah dijawab oleh keempat pemain dan penonton. Antara lain, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau keluarga inti. Yang kedua, sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah. Yang ketiga, orang yang tinggal dalam satu rumah juga disebut keluarga. Yang keempat, keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, bibi, dan keponakan. Yang kelima, dua remaja yang terikat pernikahan juga merupakan suatu keluarga. Yang keenam, anak yang diadopsi untuk sebagai anak kandung juga termasuk dalam sebuah keluarga. Demikian jawaban dari Bapak Ibu semua benar. Namun marilah kita simpulkan jawaban dari pertanyaan apakah pengertian keluarga yaitu unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 1. Suami istri, 2. Suami istri dan anaknya atau keluarga inti. Yang ketiga, ayah dan anaknya yaitu keluarga orang tua tunggal. Yang keempat, ibu dan anaknya yaitu keluarga orang tua tunggal. Demikian kesimpulan dari materi nomor 1. Waktu saya kembalikan kepada fasilitator. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah menyimpulkan dari materi nomor 21 tentang pengertian keluarga. Baik, kita lanjutkan ke pemain 4 untuk mengambil lotre. Saya mendapatkan nomor 15. Kita hitung sama-sama Bapak-bapak Ibu-ibu dari nomor berapa Bapak-bapak? 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mendapatkan sanksi Bapak-bapak Ibu-ibu. Ya, kita bacakan. Peragakan bagaimana cara Bapak Ibu melarang anak untuk tidak bermain HP. Mau mengajak siapa, Ibu? Mungkin mau mengajak dari penonton di part ini mungkin boleh. Boleh, ya. Ada properti. Properti. Ada. Iya. Ini misalnya kamu sebagai anak ya, kamu main HP terus. Udah malam, ayo Dek belajar dulu. Main HP-nya nanti lagi Dek. Sebentar Bu. Udah dari tadi lo kamu tuh mainan HP terus, nggak belajar. Besok kan kamu sekolah toh. Nah, Ibu juga main HP. Nah, Ibu kan ini main HP buat kerja, buat cari uang toh. Kamu tuh kalau dibilangin kok kayak gitu, besok HP-nya dijual loh. Kalau udah ya belajar dulu, nggak boleh kayak gitu kok sambil marah-marah. Ya Bu, tadi gak tahu lagi. Udah, kamu tidak main HP. Sekarang tak temenin belajar sama ibu ya. Nggak boleh gitu, nggak boleh marah-marah ya. Jadi dari sini pesan yang bisa kita ambil, kalau kita memberitahu anak, mengajarkan anak itu kita juga harus memberikan contoh yang baik.
Kita juga misalnya melarang anak untuk tidak bermain HP, kita juga tidak boleh sambil bermain HP, dan kita juga harus menggunakan nada rendah, tidak boleh menggertak anak, agar anak juga bisa merasakan nyaman, jadi kita bisa membuat anak itu nurut sama kita. Begitu. Waktu dan tempat saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu Bapak-bapak Ibu. Baik, dari keempat pemain sudah mendapatkan giliran, berarti permainan kita sore hari ini kita anggap selesai. Baik, sebelum acara kita tutup, kita akan sepakat terlebih dahulu. Mau hari apa Bapak-bapak Ibu? Hari ini. Terus simulasi lagi? Hari Senin tanggal berapa ya? 5. Jamnya tetap? Ya. Tempatnya tetap? Ya. Baik, berarti hari Senin tanggal 5 jam 4 di Pendopo Bukit Langon ya Bapak-bapak Ibu? Ya. Baik. Baik. Baik, sebelum acara kita tutup, kita dengarkan dari Mbak Natulis untuk membacakan hasil simulasi pada sore hari ini. Kepada Mbak Ita, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil simulasi ramah anak dari PKK Dusun Kali Tengah Elor, Kelurahan Gragaharjo, Kapanewon Cangkringan, dengan topik Kabupaten Layak Anak, subtopik Pengembangan Keluarga Ramah Anak Semangat, yang bertempat di Pendopo Bukit Langon pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2025 dengan fasilitator Ibu Suharni, narasumber Ibu Samini, notulis saya sendiri Mbak Ita Lestari, dengan pemain 1 yaitu Bapak Hadi, pemain 2 Ibu Wahyu, pemain 3 Ibu Kamina, pemain 4 Ibu Sari, dan waktu yang dipilih yaitu keempat pemain sudah mendapat giliran. Pemain 1 mendapatkan materi nomor 7 yaitu pengasuhan negatif disebabkan oleh pemain 1 menjawab kurangnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan anak. Pemain 3 menjawab stres dan tekanan mental orang tua. Pemain 4 menjawab trauma masa lalu misalnya KDRT. Pemain 2 menjawab faktor ekonomi orang tua dan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Adapun tanggapan dari penonton yaitu dari Mas Yanto, gangguan mental dan emosi orang tua terhadap anak. Ada tambahan dari penonton yaitu dari Ibu Desti, kurangnya dukungan sosial dari keluarga. Dan kesimpulan dari narasumber yaitu kemiskinan, ketidakstabilan mental orang tua, dan kurangnya dukungan sosial dari keluarga. Pemain 2 mendapatkan materi nomor 12 yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Pemain 2 menjawab pendidikan yaitu sarana pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk individu yang berakhlak. Pemain 3 menjawab waktu luang untuk memberi waktu anak untuk istirahat dan bermain serta menyalurkan hobi. Pemain 4 menjawab waktu luang bisa digunakan untuk bisa berkreasi dan lebih produktif lagi. Pemain 1 menjawab pendidikan yaitu proses pembelajaran pengembangan kemampuan anak. Adapun tanggapan dari penonton yaitu dari Ibu Ning bahwa kegiatan budaya bisa mengikuti jadilan dan kegiatan seni rupa bisa mengikuti kegiatan melukis. Dan tambahan jawaban dari penonton dari Ibu Marni yaitu kegiatan budaya bisa memperkenalkan kepada anak yaitu untuk mengikuti kegiatan budaya dan adat seperti merti dusun dan merti umbul. Kesimpulan dari narasumber yaitu hak anak dapat mendapat pendidikan tanpa diskriminasi, hak anak untuk mendapatkan waktu istirahat dan kegiatan budaya. Pemain 3 mendapatkan materi nomor 21 yaitu pengertian keluarga. Pemain 3 menjawab orang lain yang tinggal dalam satu rumah bisa dikatakan sebagai keluarga. Pemain 2 menjawab yang memiliki hubungan darah seperti ibu dan anak. Pemain 1 menjawab unit terkecil dalam lingkungan sosial seperti ibu, bapak, dan anak. Pemain 4 menambahkan bahwa keluarga tidak harus memiliki hubungan darah.
Adapun tanggapan dari penonton yaitu dari Ibu Sarmi, laki-laki dan perempuan yang terikat dalam status pernikahan dikatakan sebagai keluarga. Adapun dari tambahan dari Ibu Sani yaitu anak adopsi adalah keluarga. Kesimpulan dari narasumber yaitu unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anak, anak dan ayah, anak dan ibu. Pemain 4 mendapatkan nomor 15 yaitu sanksi. Peragakan cara orang tua melarang anak agar tidak bermain HP dengan bantuan dari penonton yaitu dari Ibu Kartini. Pesan yang didapat adalah memberitahu anak harus memberikan contoh yang baik dan tidak boleh membentak anak. Demikian hasil simulasi pada hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih kepada Mbak Ita yang telah membacakan hasil simulasi pada sore hari ini. Bagaimana Bapak-bapak Ibu-ibu, masih semangat? Semangat. Baik, biar tambah semangat, tidak tegang, kita tepuk-tepuk dulu ya. Baik, kita menyanyikan lagu Kasih Ibu. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Baik, terima kasih. Tepuk hak dasar anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Baik, terima kasih. Acara pada sore hari ini telah selesai. Sebelum acara kita tutup, di sini saya mau mengingatkan kembali untuk simulasi yang akan datang. Kita jadwalkan hari Senin tanggal 5 jam 4 di Pendopo Kitlangon. Begitu Bapak-bapak Ibu-ibu? Ya. Baik. Di sini saya sebagai fasilitator, apabila saya dalam memandu jalannya acara simulasi ramah anak pada sore hari ini banyak kekeliruan, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta dan penonton yang telah membantu jalannya acara pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, saya di sini mempunyai pantun. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Bertemunya di Pulau Papua. Mantap. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yeay. Dari Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.